Haleluya. Puji nama Tuhan, Allah kita baik. Mari Bapak Saudara saya undang kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus kita baik. Merry Christmas all. Selamat Natal bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Go telling on the mountain. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus Christ is born. Go telling. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain That Jesus Christ is born. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lagi. born. Di waktu kaum gembala Menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Go shine on the mountain, over the hills and everywhere. Go shine on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. biarkan kita surga bergema. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Woo. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak
come on. Tas surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita sama-sama, kita mau katakan glory, glory, glory. Lagi glory, glory, glory. In excelsis Deo, In excelsis Deo, glory, 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 glory. lagi Glory, glory, gloria. In excelsis Deo. hari ini ialah hari Natal kita. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Bapak Ibu Saudara nyanyikan hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita. sekali lagi. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, boleh tangannya dilipat di depan. Boleh kita kasih salam selamat Natal bagi semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, yang di atas boleh say hello. Oh, yang di samping kanan saya boleh say hello. Yang di tengah boleh say hello. Semuanya sama-sama hello. Selamat Natal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Luar biasa Natal kita. Hujan bukan berarti halangan. Kalau kita berpikir positif, hujan itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun hujan, kita diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya hadir di tengah kita, lahir bagi kita untuk menebus dosa kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena pengorbanan Tuhan bagi kita. Begitu luar biasa. Mari kita mau tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat hari ini Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan masih izinkan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan puji-pujian hanya bagi nama-Mu. Oh, haleluya. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Hai kota mungil Betlehem, Betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong rambut bersinar terang, bahkan harapanmu dan doamu kini terkabul. Glory, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus pada Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau katakan Gloria. In excelsis Deo. Yesus telah datang. Sekali lagi Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya.
Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang bersujud di hadapan-Mu, menyerahkan hidup kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh diarabasi, 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 diarabasi. Oh Yesus, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Dan kami lebih daripada siap untuk menerima pesan Natal, renungan Natal. Karena kami tahu di tahun 2021 semua yang dicuri setan di tahun 2020 Tuhan akan gantikan di tahun 2021. Yang dicuri, yang diambil Tuhan pasti akan kembalikan. Kami bersyukur untuk janji Tuhan yang hebat, sama-sama yang siap untuk menerima pesan Natal. Katakan Amin. amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Shalom. Baru terdengar 3 orang. Shalom. Senang sekali kembali ke ruangan ini. Rasanya 10 tahun terakhir selalu setahun 2 kali. Tapi nggak pernah ibadah hari Minggu. Jadi ini baru kali pertama saya beribadah hari Minggu walaupun 10 tahun terakhir selalu bersama dengan para pelayan jemaat. Kalau tidak salah Jumat pertama, betul ya? 10 tahun terakhir selalu dikasih kesempatan oleh para pelayan-pelayan membagikan firman Tuhan. Dan satu kehormatan saya ada bersama dengan semua jemaat di tempat ini. Apa kabar? Dan saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Teman-teman yang di balkon mengalami kebaikan Tuhan? Jangan setengah tiang, itu tanda kematian. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Puji nama Tuhan. Yuk langsung kita buka Efesus 3. Tema besar daripada ibadah Natal hari ini adalah hidup di dalam Dia. Tema Natal hari ini yaitu adalah hidup di dalam Yesus. Nah, seperti apa hidup di dalam Yesus?
hidup di dalam Dia. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan 30 menit. Dan saya mendapati seperti apa Yesus itu. Yuk kita akan lihat Efesus 3 ayat 18, 19, 20. Ini adalah doa daripada Rasul Paulus. Aku berdoa supaya kamu, supaya Anda dan saya, dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini penting karena banyak orang Kristen gagal paham. Katanya Tuhan baik, tapi kenapa COVID terjadi? Katanya Tuhan baik, kenapa pandemi diizinkan? Katanya Tuhan baik, tapi kenapa kerugian terjadi, kehilangan terjadi, kesulitan terjadi? Katanya Tuhan baik. Jangan pernah gagal paham. Saudaraku, yang saya percaya adalah segala sesuatu Tuhan izinkan untuk Dia mendemonstrasikan kuasa-Nya. Tolong katakan ya. Ini yang saya pahami, bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk Dia mendemonstrasikan kebaikan-Nya. Ini yang saya pahami. Dan biarlah pemahaman kita sama hari ini. Kenapa? Yuk kita lihat atau kita baca bagian ini. 2, 3, ya. Betapa? Belum semua. Saya ingin semua Anda baca. 2, 3, ya. Betapa? Lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sepakat nggak dengan saya? Kasih Tuhan ekstrim. Tolong katakan ya. Not only so good menurut saya. Walaupun lagunya berkata demikian. Tetapi menurut saya kasih Tuhan itu ekstrim. Karena betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa luasnya kasih Kristus. Nah, kata kasih sendiri saya dapati dalam Efesus 3 ayat 18 ini tidak menggunakan kata eros. Karena kata eros tidak pernah muncul dalam Alkitab. Karena kalau membahas soal kasih, mau tidak mau kita harus bahas kata Yunani. Yang pertama adalah eros. Eros itu kata dasar dari erotis. Kata dasar dari erotik. Kasih seperti apa eros? Kasih yang di dalamnya ada nafsu, ada perasaan, ada yang namanya emosi. Itu eros. Kata eros tidak pernah muncul dalam kitab suci. Itu bulan Februari. Tolong katakan amin. Itu bulan Februari. Itu bulan kasih sayang dunia, eros. Tapi siapa yang sepakat dengan saya? Sebesar-besarnya eros tetap rentan. Tolong katakan ya. Buktinya apa? Perkawinan yang dimulai dari eros, perasaan menggebu-gebu, emosi menggebu-gebu, nafsu menggebu-gebu, tetap ada perceraian. Kenapa? Karena eros. Tetap ada perselingkuhan. Tetap ada pengkhianatan karena eros. Dan kasih di sini saya dapati bukan filia. Apa filia? Kasih persaudaraan. Di gereja sebelum pandemi, sebelum social distancing, kita bergandengan tangan di gereja dan menyanyikan lagu, kau saudaraku, kau sahabatku. Sepakat dengan saya, di gereja pun tetap ada perpecahan. Siapa yang setuju dengan saya? Di gereja, walaupun katanya ini gereja paling kompak, ini gereja paling unity, ini gereja paling bersatu, ini gereja persaudaraannya kuat banget, tetap rentan. Karena buktinya, ada perpecahan di gereja. Buktinya di sosmed, satu gereja saling menyerang gereja yang lain. Itu adalah filia. Rentan. Yang ketiga, kata kasih di sini tentunya bukan storge. Apa itu storge? Kasih ikatan darah. Menurut saya, ikatan darah sekalipun tetap rentan oleh karena uang. Setuju dengan saya? Padahal ada ikatan darah. Maaf, sekarang ada fenomena. Keluarga membangun pelayanan. Tapi pada akhirnya, pelayanan menghancurkan keluarga. Boleh saya ulangi saya lagi? Keluarga membangun
Pelayanan, padahal mereka storge, bapak sama anak. Tapi akhirnya setelah besar apa yang terjadi? Pelayanan yang menghancurkan keluarga. Dan ini banyak terjadi karena storge sekalipun tidaklah kuat. Beberapa hari yang lalu kita dapati ketika semua sedang nyoblos pilkada di Nias, apa yang terjadi? Kakek suami nyoblos, ibu ditinggal bersama dengan 3 anaknya, pulang 3 anaknya sudah digorok oleh ibunya dan mati seketika. Itu adalah storge. Tentunya yang di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18 ini adalah agape. Agape adalah unconditional love, yaitu kasih yang tanpa batas, tanpa syarat, tidak menuntut balas. Tolong katakan ya. Saudaraku, Anda dengar khotbah sambil buka WA, Tuhan tetap mengasihi Anda. Kok nggak ada yang amin? Saudara harusnya nyolok Efesus 3 ayat 18, kecolok Instagram. Tuhan tetap mengasihi Anda. Ibadah online bahkan sambil makan Indomie, Tuhan tetap mengasihi. Ibadah sambil makan Indomie. Karena kasih Tuhan tidak terbatas. Saya pernah kecewa, Pak. Baca buku soal kasih, tebel banget. Karena saya ingin mendalami mengenai kasih, jadi aku baca itu buku setebel ini. Dan terus terang saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena penulisnya 3/4 buku saya habisi, dan ketika sampai pada halaman, dan saya baca pengarangnya bilang begini, saya sebagai pengarang tidak dapat menguraikan kasih dengan kata-kata ele. Katakan bersama dengan saya ele. Ternyata yang ngarangnya nggak ngerti kasih itu apa, begitu kan? Jadi akhirnya saya berhenti karena saya kecewa. Jadi saya berkata, lah dia aja nggak ngerti kok ya mau bisa bikin buku. Saudaraku, tetapi maaf, saya sebagai ex dari agama saya yang lama, saudaraku, saya dapati kasih itu seperti apa? Satu kata, yaitu adalah ikhlas. Hah? Menurut saya, agape adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Tanpa syarat. Apa itu ikhlas? Tidak menuntut balas. Namanya juga ikhlas. Maaf, orang tulus belum tentu ikhlas. Tapi orang ikhlas pasti tulus. Tolong katakan dia. Saudaraku, kenapa storge itu rentan? Kenapa philia itu rentan? Kenapa eros itu rentan? Karena tidak ada keikhlasan. Kalau tidak ada keikhlasan, pasti rentan. Tapi Tuhan kita, kasihnya tertinggi. Kenapa? Karena dia mengasihi kita ikhlas. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangannya kurang ikhlas. Karena ikhlas tidak menuntut balas. Anda mungkin berkata, Pak Pendeta, bukankah kita boleh berharap? Boleh. Bukankah kita boleh menuntut sesuatu dari apa yang kita doakan? Boleh. Tapi tolong perhatikan, ketika apa saja yang Anda berikan ikhlas, ini pengalaman saya, yang akan Anda terima lebih daripada apa yang Anda doakan. Kenapa? Karena motifnya ikhlas. Karena begitu banyak orang yang bertanya saya di IG Live, Pak, kenapa doa saya tidak dijawab? Pak, bagaimana petunjuk agar doa dijawab? Selalu padahal doa itu selalu dijawab. Jawabannya adalah ya, tidak, dan tunggu. Kurang cicing wae. Kalau tidak berarti itu jawaban. Iya dong. Kalau tunggu berarti itu jawaban. Kalau iya itulah jawaban. Saudaraku, semua menginginkan iya. Tetapi menurut saya ketika Anda apa saja dilakukan ikhlas, itulah agape. Yuk kita akan lihat bagian ini. Kasih Tuhan ekstrim. Dan dapat mengenal kasih itu, kita harus mengenal agape itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Melampaui segala pengetahuan. Ini kenapa nggak bergerak? Nah ini bolehlah. Perhatikan. Bagi yang tertarik boleh foto. Yang paling bawah itulah bad, buruk. Ada yang lebih baik daripada bad atau buruk, yaitulah pur, jelek. Tapi ada yang lebih baik di atas daripada jelek, yaitu adalah good. Setuju nggak dengan saya? Tuhan kita not only good.
Tuhan kita ada di atas good menurut saya. Yaitulah excellent. Arti excellent adalah ekstrim. Dan kasih Tuhan ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena dia mengasihi kita ikhlas. Tidak menuntut balas. Tidak menuntut balas. Kasih Tuhan ikhlas. Ayat yang ke-20. 19b, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita hidup di dalam kepenuhannya, kita hidup dalam agapenya, kita hidup dalam agapau, hidup dalam keikhlasan. Ada banyak orang berkata, Pak Pendeta, kalau yang hutang sama saya 10 juta, saya bisa ampuni. Tapi kalau hutangnya 10 miliar, saya tidak bisa ampuni. Sepakat tidak dengan saya, kalau kita dipenuhi agape, ikhlas, mau 10 juta, mau 10 miliar, namanya juga ikhlas. Ngerti gak sih? Bisa kita mengampuni? Harusnya bisa, karena yang di dalam diri Anda adalah Tuhan yang ikhlas. Tapi kalau kita nggak ikhlas, berarti ada dengan siapa kita hidup? Di dalam kita itu siapa? Karena saya begitu yakin seluruh keberadaannya di dalam diri kita, maka kita dimampukan. Katakan bersama dengan saya, dimampukan. Kita disanggupkan. Jadi tidak ada menurut saya orang Kristen yang tidak bisa mengampuni. Pasti bisa mengampuni. Ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Betapa ekstrimnya dia bekerja dalam kita, menyanggupkan, memampukan, membisahkan semua yang ada di dalam dia, maka kita menyatu dengan seluruh keberadaan daripada Kristus itu. Nah, ini ayat penting. Yuk kita buka. Malaiki 3 ayat yang ke-6. Malaiki 3 ayat yang ke-6. Ini ayat penting. Malaiki 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. COVID tidak akan melenyapkan kita. Pandemi tidak akan melenyapkan kita. Karena Tuhan kita tidak berubah. Oke, mungkin Anda berkata, Pak, 2019 tidak sama seperti 2020. Ya, saya setuju. Tapi siapa yang sepakat dengan saya, ketika Anda di tahun 2019, Tuhan sudah menantikan Anda di tahun 2020. Saudara, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan 2021. Sepakat nggak dengan saya, dengan segala keberadaan 2021, dia sudah tunggu Anda. Dia sudah tunggu kita, Pak. Walaupun di tengah kesulitan di tahun 2021. Saudaraku, ketika Maret, PSBB pertama kali itu baru 100 orang yang positif COVID per hari. Sekarang sudah hampir 8.000. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan 2021, tapi dia sudah tunggu di sana. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Anda boleh foto slide ini, slide yang kedua, bahwa musim bisa berganti, musim bisa berubah, tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Nah, MRS di sini Muhammad Rizal Solihin. Oke, Anda harus pastikan MRS di sini, bukan yang lain. Ini Muhammad Rizal Solihin. Nanti ada gagal paham lagi. Musim kehidupan selalu berubah. Musim kehidupan selalu berganti. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mungkin ada di antara Anda berkata, Pak Pendeta tidak mengalami kehilangan seperti yang saya alami. Mungkin Pak Pendeta berkata demikian karena Pak Pendeta tidak mengalami keburukan di tahun 2020 seperti yang saya alami. Saudaraku, saya pun mengalami seperti Anda alami. Setuju nggak dengan saya, pandemi ini berlaku untuk semua orang? Iya nggak sih? Tanggal berapa? 15 Maret. Saya berkhotbah di tempat Tuhan percayakan di Sawangan. 7 kali kebaktian. 2.000 orang bersukacita. Berkata bahwa COVID masih jauh. Minum jamu, selesai. Minum temulawak, selesai.
Di Indonesia, negara apa? Tropis. Nggak mungkin seperti ada di Wuhan. Tapi, saudaraku, 16 Maret. Apa yang terjadi? Presiden berkata, bekerja dari rumah. Sekolah dari rumah. Berdoa dari rumah. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba kehidupan sedemikian rupa berubah drastis. Tanggal 22 Maret kami tidak punya gereja online. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak punya alat, nggak punya sumber daya, dan juga dengan segera itu yang namanya pendapatan gereja meluncur drastis turun. Tanggal 29 Maret kami tidak punya gereja online. Kenapa? Karena kami tidak bisa pulih dari keadaan dalam 2 minggu, bahkan semakin terpuruk. Dan emosi saya terus terang hancur luar biasa karena dari tanggal 22 sampai tanggal 25. Saya kehilangan ibu wakil gembala keluar dari ruang mayat protokol COVID. Saya kehilangan ibu gembala cabang di bawah GBI Sawangan keluar dari ruang mayat protokol COVID. Saudaraku, itu rekor buat saya. Dalam 4 hari saya memakamkan orang setiap hari dan itu protokol COVID. Dan pada saat yang sama saya mendapatkan pukulan telak. Sahabat-sahabat di Bandung telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Pak David Cakra meninggal menyelesaikan pertandingan dengan baik. Pak Aslam, itu Bandung sahabat saya. Karena saya berasal dari Bandung. Nah, apa yang terjadi? Kehilangan demi kehilangan. Sampai pada sebuah titik, Pak. Sampai sebuah titik. Di bulan April saya tidak pernah bisa berdoa. Gak pernah bisa lupa, itu titik terendah dalam kehidupan saya. Saya sebagai hamba Tuhan tidak malu mengatakan kepada Anda, saya doanya begini, Tuhan itu masih ada apa enggak? Karena pukulan demi pukulan. Saudaraku, dari bulan April sampai hari ini, kira-kira 500 ibadah langsung batal. Siapa bilang saya tidak mengalami kehilangan seperti Anda? Saya juga mengalami kehilangan. Siapa bilang saya tidak mengalami kehilangan keuangan seperti Anda? Saya juga mengalami. 500 pelayanan langsung drop, batal semuanya. Nah, apa yang terjadi? Makan minum cukuplah. Iya nggak sih? Hah? Apalagi pendeta lah. Saya selalu minta di-review makanan. Kalau endorsan sering lah. Walaupun saya nggak pernah mungut biaya. Tapi saya selalu marah sama orang-orang yang kirim makanan supaya saya review. Anda tahu, saya selalu bilang gini, lu kira-kira kalau kirim makanan lu kasih tahu gua. Emang kenapa, Kang? Supaya gua nggak masak, kan begitu. Ya, udah dikirim makanan, gua masak pula lagi kan. Udah gitu datangnya 1:30 lagi. Padahal saya sudah makan jam 12. Pokoknya bahaya, pokoknya ngendorse tuh. Makan terus. Dan apa yang terjadi kalau makan minuman? Cukuplah. Semua kita dicukupkan Tuhan. Tapi banyak kehilangan. Ketika sampai pada sebuah titik saya berdoa, Pak. Doa saya sederhana. Tuhan tuh masih ada apa enggak? Tuhan enggak jawab. Berhari-hari Tuhan enggak jawab. Saya bilang sama Elsa, istri saya, Mam, yuk kita doa. Doanya gimana, Pak? Biar Tuhan datang segera. Begitu. Itu sebetulnya bukan merindukan kedatangan Tuhan kali kedua. Itu putus asa, saudara. Pokoknya Tuhan datanglah gitu kan. Jemputlah. Gue udah bosen banget. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Saya ini praktisi olahraga. Saya itu belasan tahun saya berolahraga. Dari usia belasan tahun saya berolahraga. Jadi apa yang terjadi? Hari besoknya saya berolahraga sore. Jogging ketika itu. Dan ketika jogging apa yang terjadi? Seperti normal saya jogging. Dan ketika terus saya jogging dan jogging. Tiba-tiba, punten, tolong perhatikan kaki saya. Saudaraku, tolong perhatikan, ada yang namanya sebutir pasir, itu masuk di bibir sepatu. Dan ketika masuk di bibir sepatu, saya tuh ada perasaan begini, biarkan itu yang namanya kerikil masuk. Dan benar saja itu kerikil tambah lama tambah masuk. Dan yang semula saya lari, tiba-tiba saya terpincang-pincang. Semula saya lari, ternyata saya mulai tertatih-tatih. Anda tahu kenapa? Karena itu sebutir masuk, tiba-tiba ketika sampai di telapak kaki, siapa yang sudah dengan saya sakit? Hah? Saya nggak bisa lari seperti sebelumnya, hanya karena sebutir pasir. Dan ketika saya sudah mulai sakit, apa yang terjadi?
saya buang itu sebutir pasir. Dan tiba-tiba Tuhan tuh ngomong begini, Riza, musuhmu bukan COVID, musuhmu bukan pandemi, musuhmu bukan kehilangan. Hanya sebutir pasir dalam sepatu. Bisa nangkap enggak? Kekhawatiran kita sebutir pasir dalam sepatu. Ketakutan kita sebutir pasir dalam sepatu. Kesombongan kita sebutir pasir dalam sepatu. Sepakat nggak dengan saya? Ketika itu sebutir pasir dibuang, kita bisa lari lagi. Hah? Dan saya berkata, Tuhan ekstrim baiknya. Ada orang yang bertanya sama saya dalam IG Live, Pak Pendeta, kenapa orang-orang dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kalau ketemu Tuhan fantastik? Saya berkata, saya tidak fantastik. Saya ketemu Tuhan cuma dikasih sebutir pasir. Tuhan bisa bicara dan kehadirannya dinyatakan. Dan setelah itu, bulan April dengan segala keberadaan, kami bangun ibadah online. Kita bangun ibadah online dari hanya 200 orang. Saudaraku, saya ibadah online, saya yang nyanyi, saya yang khotbah, saya yang pimpin pujian, saya yang doa. Saya yang doa berkat, saya cuma minta satu orang pemain gitar. Jemaat bilang begini, Pak maaf, apa nggak ada lagi yang nyanyi? Begitu kan. Kok Bapak terus 1 bulan, Bapak terus yang nyanyi. Saya ini senang nyanyi. Yang jadi masalah, nggak banyak orang senang saya nyanyi. Itu dia. Itu masalah besar. Jadi saya senang nyanyi. Jadi ibadah online kita pada awalnya cuma saya lagi pada ketakutan semua. Tetapi oleh karena ketekunan, katakan bersama dengan saya ketekunan, sebutir pasir dibuang. Dengan kerendahan hati terus belajar. Saudaraku, pelayanan sekolah minggu kami hari ini nanti 8:30. Sekarang lagi premier. Saudaraku, paling sedikit diikuti ibadahnya 10.000 orang. Belum taruna, belum pemuda, belum saya setiap minggu khotbah. Saudaraku, itu tanpa batas. Kita sedang bersemangat luar biasa. Karena saya tahu yang menghalangi kita hanya sebutir pasir. Yang menghalangi ekstrimnya Tuhan bekerja hanya sebutir pasir. Buang, Bu. Karena Tuhan kita ingin mendemonstrasikan kuasanya. Saya tutup di sini. Yuk kita langsung buka 1 Yohanes 5. Semua buka Alkitab. 1 Yohanes 5. Kita buka di sini. Orang yang berkata aku hidup di dalam Yesus. Orang yang berkata aku hidup di dalam agape. Perhatikan, harus ada tandanya. Nanti malam ibadah online kami Natal, temanya lah bukti. Setuju dengan saya yang dunia butuhkan bukti? Yang dunia butuhkan apa? Bukti. Kalau kita berkata saya hidup di dalam Yesus, ada buktinya dong. Kalau saya hidup dalam anugerah, ada buktinya dong. Harus ada buktinya. Perhatikan, inilah buktinya. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Saudaraku, mengasihi anak-anak Allah tanpa harus tahu denominasinya. Kok nggak ada yang amin? Karena di sini saudaraku, mengasihi anak-anak Allah tidak tergantung denominasi, tidak tergantung gerejanya, tidak tergantung alirannya, tidak tergantung doktrinnya. Tolong katakan ya. Karena ayat yang berkata ketika kita diperhadapkan dengan anak-anak Allah, apapun denominasinya, apapun gerejanya, mau GBI nggak GBI, mau Pentakosta nggak Pentakosta, saudaraku, kita harus buktikan kasih kita kepada semua orang. Saya kemarin review apa yang terjadi dengan keuangan kami di tahun 2020. Saudaraku, peningkatan yang paling besar, saudaraku 300%, yaitu pelayanan pemakaman di gereja kami. Pelayanan pemakaman. Kita layani pemakaman, nggak pernah saya tanya, gerejanya dari mana? Punya KKJ, GBI enggak? Saya tidak pernah tanya. Udah ikut komsel belum? Saya tidak pernah tanya. Sepanjang kita bisa mengasihi, kita buktikan kasih Tuhan tidak berkesudahan. Katakan amin. Karena banyak gereja, maaf, mau pelayanan pemakaman, apalagi harus sediakan ambulan, harus sediakan peti, harus sediakan tanah. Ditanya dulu, sudah punya kartu jemaat atau belum? Begitu. Udah ikut komsel, di mana komselnya? Ada rekomendasi enggak? Itu dari ketua komselmu.
Siapa yang setuju dengan saya? Orang meninggal nggak bisa ditanya. Sederhana banget sebetulnya. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Katakan bersama dengan saya, tidak berat. Pak, saya selidiki Alkitab. Anda tahu, dalam Alkitab kita ada 648 perintah. Berapa, Bu? Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, apa iya mengampuni tidak berat? Apa iya perpuluhan lagi hari gini enggak berat? Apa iya mengasihi enggak berat? Apa iya menginjil tidak berat? Saudaraku, tetapi kalau Anda mengasihi Tuhan, yang ada dalam diri Anda agape, setiap perintahnya tidak berat. Nah sekarang tolong ayat yang terakhir, beneran ini ya, ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 15. Perhatikan ayat ini. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Yohanes bilang apa? Yohanes 14 ayat yang ke-15 bilang apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahnya. Tolong perhatikan, tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan ya. Belum semua? Oke. Si Ucok jatuh cinta sama Butet. Sepakat nggak dengan saya? Apa saja yang diperintahkan oleh Ucok, pasti Butet lakukan. Berat. Laudan. Ucok jatuh cinta dengan Butet. Siapa yang setuju dengan saja, apa yang diperintahkan Butet, pasti dituruti oleh Ucok. Masalahnya apakah Anda cinta Tuhan atau tidak? Itu saja. Ini ayat sederhana banget sebetulnya. Saya mau kasih contoh lagi. Boleh ente? Si Eis bobogohan yang si Ujang. Tak gitu. Pokoknya si Ujang teh bogoh pisan ke si Eis teh. Pokoknya si Ujang itu jatuh cinta dengan yang namanya Eis. Siapa yang setuju dengan saya? Apa saja yang diperintahkan oleh Eis, Ujang berkata, semua perintahnya tidak berat. Iya, karena jatuh cinta, itu saja. Perhatikan. Saya dapati Yesus, kelahirannya dahsyat, malaikat menghampiri. Siapa lagi? Yang ketika dilahirkan, malaikat turun. Yohanes, malaikat turun. Ada orang yang ketiga dahsyat, namanya Simson. Simson didatangi hanya 3 malaikat yang turun ketika manusia lahir. Simson, Yohanes, Yesus. Simson dikatakan kepada ibunya bahwa engkau akan melahirkan anak nasir Allah. Kekuatannya dahsyat. Tapi kenapa apa saja yang diperintahkan Delila dilakukan? Karena jatuh cinta. Bisa ngerti? Ternyata perintah untuk memberitakan Injil karena kita cinta kepada siapa yang memerintahkan tidak berat. Walaupun di hari kayak gini harus perpuluhan, ternyata tidak berat karena yang memerintahkan adalah orang yang kita cintai. Nah ini penting. 2 slide terakhir. Slide terakhir. Kasih tanpa perintah liar. Iya nggak sih? Perintah dipisahkan dari kasih menghancurkan. Mungkin Anda berkata kepada anak Anda, nak, kamu ini didoakan 10 tahun, nak. Mami sulit punya anak kamu. Kita tuh doakan, kita puasakan, nak. Pokoknya kami jatuh cinta sama kamu, nak. Setuju nggak dengan saya? Orang tua nggak bakal bilang begini, karena saya cinta sama kamu, pokoknya hidup kumadinya. Arek sare tenan naon, arek sakola tenan naon, teu sakola oge tenan naon, pokoknya sangeunahna. Katakan bersama dengan saya sangeunahna. Karena saya cinta sama kamu, maka apa yang terjadi? Bapak berkata, pokoknya lu hidup seenaknya enggak apa-apa. Kasih tanpa perintah liar. Anda harus ngerti dong. Betul gak sih? Mungkin Anda berkata, katanya agape, kok perintah? Katanya agape, kok harus menuruti firman-Nya? Karena kasih tanpa perintah liar. Tetapi perintah tanpa kasih, Anda punya bawahan, terus Anda perintah tanpa Anda kasih, setuju dengan saya, pasti hancur. Jadi dua-duanya harus satu. Terakhir, beneran terakhir, karena cinta, seseorang akan melakukan dengan sukacita
Melakukan apa saja yang diperintahkan. Saudaraku, saya akan tutup di sini. Tolong lihat tanganku. Yang sudah lihat katakan ya. Karena orang jatuh cinta, hatinya terbuka lebar. Susu? Ketika Ucok jatuh cinta sama Butet, hatinya terbuka lebar untuk Butet. Nah sekarang yang jadi masalah, hati Anda terbuka lebar untuk siapa? Kalau untuk Tuhan, setiap perintahnya tidak berat. Kalau untuk Yesus, hati Anda terbuka lebar, maka tidak ada yang berat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020.